Sekarang ada anak haram yang lagi menduduki sebagai orang nomor 2 di Indonesia. Seorang calon wakil presiden atau capres harus punya ijazah SMA atau SMK atau sederajat. Saya bisa pastikan 99,9% Gibran tidak punya ijazah SMA. Tidak ada. Kita belajar dari Wapres Gibran tentang percaya diri. Lama-kelamaan saya menilai kepercayaan diri seorang Gibran itu meningkat tajam. Seorang calon wakil presiden atau capres harus punya ijazah SMA atau SMK atau sederajat. Saya bisa pastikan 99,9% Gibran tidak punya ijazah SMA. Tidak ada. Tajam. Dia tidak terlalu peduli dengan apa kata orang dan tetap setia dengan keyakinannya. Gibran itu cerita di situ. Saya dulu pernah sekolah di situ, Mas, gitu. Selama beberapa bulan. Ini yang paling heboh, dia bilang, tapi nggak lulus. Nah, ini kan berarti kan berkebalikan dengan statement surat ini. Keterangan itu. Pengurus sekolah Santo Yosef bilang nggak pernah dia sekolah di sini. Mas Gibrannya tenang-tenang aja, terserah aja lah. Kalau mau jawab, mau cari-cari tahu lagi kayak gimana. Ini adalah dinasti Jokowi. Ya. Kita ulas satu persatu. Jokowi Dodo. Apa yang sudah dilakukan untuk menggarang Republik ini? Jadi orang-orang sekarang lagi berusaha mencari kelemahan-kelemahan seorang Gibran. Anaknya, selain kami punya rencana menerbitkan Gibran's Black Paper, ya. Kenapa hitam? Karena sejarahnya ngawur, lebih gelap. Dan apa yang dilakukan Gibran, dia nggak peduli. Dia laksanakan aja terus agenda-agendanya hingga nanti waktu yang tepat dia akan mempersilahkan rakyat Indonesia untuk memilih dirinya sebagai salah satu pemimpin negeri lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukulan telak datang dari Gibran Raka Buming Raka. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan sikap. Saat gerombolan Roy Suryo CS terus berkoar menebar fitnah, Gibran justru memilih diam, bekerja, dan membuktikan dengan hasil. Ia percaya kebenaran tidak perlu dibela dengan emosi, cukup dibuktikan lewat kerja nyata dan ketulusan. Gibran tetap fokus menjalankan agenda-agenda kepemimpinannya, tetap hadir di tengah rakyat dan tidak tergoyahkan oleh cibiran siapapun. Di saat mereka sibuk mencaci, Gibran tenang menatap masa depan. Ia tahu waktu dan hasil kerja akan berbicara lebih keras daripada tuduhan yang keluar dari mulut penuh kebencian. Dan kelak, ketika rakyat menilai dengan hati, mereka akan memilih Gibran sebagai salah satu pemimpin negeri ini. Sementara mereka yang kini sibuk mencaci dan memfitnah akan menatap nasibnya sendiri dari balik jeruji besi, terperangkap oleh kebohongan yang mereka bangun sendiri. Mari kita simak video yang sangat menarik ini. Dan jangan lupa kirimkan opini terbaik Anda dalam kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semingguan ini menurut saya banyak yang kita bisa pelajari dari Wapres Gibran. Saya tidak ingin, bukan bermaksud membela, tapi banyak hal yang kita bisa pelajari dari Wapres Gibran. Yang pertama adalah kita belajar dari Wapres Gibran tentang percaya diri. Lama-kelamaan saya menilai kepercayaan diri seorang Gibran itu meningkat tajam. Dia tidak terlalu peduli dengan apa kata orang dan tetap setia dengan keyakinannya. Yang terakhir adalah misalnya pada saat perayaan Maulid Nabi SAW, Muhammad SAW di Istiqlal, itu kan banyak sekali berbincangkan yang hadir di situ semuanya pakai kemeja putih. Tapi Mas Gibran pakai batik, dan Mas Gibran nggak masalah dengan penggunaan batik itu. Dia tetap percaya diri mengikuti acara itu, mendampingi presiden, karena Mas Gibran saat itu percaya bahwa semua umat sama di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Mau yang pakai batik, mau yang pakai baju putih, sama aja. Itu kita pelajari pertama, percaya diri. Yang kedua, kita bisa belajar dari Mas Gibran tentang fokus.
Mas Gibran ini sangat fokus pada kegiatan-kegiatannya. Dia tidak terlalu terganggu dengan kegiatan-kegiatan yang tidak ada dalam agendanya. Misalnya, pada saat reshuffle 2 kali, Mas Gibran nggak ada di samping Pak Prabowo. Ya nggak apa-apa juga. Kenapa? Karena mungkin tidak diminta datang. Jadi wapres itu, kalau tidak diminta oleh presiden, maka fine, oke, nggak perlu hadir. Dan kita juga nggak perlu tanya kenapa Mas Gibran nggak hadir. Ini buktinya Mas Gibran sangat fokus terhadap agendanya. Dia nggak kasak-kusuk kenapa saya nggak diundang. Dia nggak kasak-kusuk kenapa saya tidak hadir. Nggak, dia fokus pada apa yang dilaksanakan dalam agendanya. Banyak dia bertemu banyak orang, bertemu masyarakat, seperti yang diajarkan oleh ayahanda Presiden ke-7 Joko Widodo. Ini hal yang perlu kita pelajari. Kemudian yang ketiga, Mas Gibran nampaknya ingin mengingatkan pada kita bahwa eksistensi itu urusan pribadi. Eksistensi tidak boleh tergantung oleh usaha orang lain atau akibat dari orang lain. Maka ya seperti yang tadi di nomor 2 saya sampaikan, dia membuat eksistensinya sendiri dengan caranya. Teman-teman masih ingat kan pada saat pertemuan dengan para ojol, kemudian mengunjungi korban demonstrasi? Itulah Gibran. Jadi Mas Gibran makin hari memang makin menunjukkan eksistensi. Dan teman-teman jangan salah, kalau kita mulai membicarakan seorang Gibran Rakabuming Raka, maka tentu saja popularitasnya naik. Setiap ketidakhadiran Gibran dalam acara negara tanpa disadari oleh Pak Prabowo, itu justru meningkatkan popularitas dia. Kenapa? Karena media-media massa, kemudian influencer, pemilik-pemilik podcast, itu lantas membicarakan di sosial media, Gibran mana, Gibran mana, Gibran mana. Secara tidak sadar, kita mempertanyakan kemana wapres kita. Yang secara tidak sadar, alam bawah sadar kita terus mengingatkan bahwa ada orang yang namanya Gibran Rakabuming Raka. Ini sebuah strategi yang sangat luar biasa untuk meningkatkan popularitas. Kemarin pada saat reshuffle kabinet yang akan saya bahas di episode berikutnya, Mas Gibran nggak ada. Tapi apakah dia kecewa? Tidak. Dia tidak kecewa, dia tetap saja menjalankan agendanya. Itu pelajaran selanjutnya, pelajaran nomor 4. Anda bisa berkegiatan dan tidak harus kecewa dengan orang-orang yang menurut orang lain bersiap mengecewakan. Sosok Gibran dengan segala kontroversinya, mau dibilang anak haram konstitusi kayak, mau dianggap belum pantas kayak, belum ini, belum itu. Buat Henry Satrio, dia memang wapres kita sekarang. Wah, kalau gitu Mas Hensa tidak setuju kalau Gibran dimakzulkan. Saya ikuti saja apa yang terjadi di Indonesia. Dari sisi tata negara, dari sisi hukum, dan lain-lain. Tapi menurut saya, Mas Gibran meningkatkan popularitasnya dengan silence. Dalam diam, bergerak pelan-pelan. Sekarang ada anak haram yang lagi menduduki sebagai orang nomor 2 di Indonesia. Seorang calon wakil presiden atau capres harus punya ijazah SMA atau SMK atau sederajat. Saya bisa pastikan 99,9% Gibran tidak punya ijazah SMA. Tidak ada. Kita belajar dari Wapres Gibran tentang percaya diri. Lama-kelamaan saya menilai kepercayaan diri seorang Gibran itu meningkat tajam. Seorang calon wakil presiden atau capres harus punya ijazah SMA atau SMK atau sederajat. Saya bisa pastikan 99,9% Gibran tidak punya ijazah SMA. Tidak ada. Tajam. Dia tidak terlalu peduli dengan apa kata orang dan tetap setia dengan keyakinannya. Gibran itu cerita di situ. Saya dulu pernah sekolah di situ, Mas, gitu. Selama beberapa bulan. Ini yang paling heboh, dia bilang, tapi nggak lulus. Nah, ini kan berarti kan berkebalikan dengan statement surat ini. Keterangan itu. Pengurus sekolah Santo Yosef bilang nggak pernah dia sekolah di sini. Mas Gibrannya tenang-tenang aja, terserah aja lah. Kalau mau jawab, mau cari-cari tahu lagi kayak gimana. Ini adalah dinasti Jokowi. Ya. Kita ulas satu persatu. Jokowi Dodo. Apa yang sudah dilakukan untuk menggarang republik ini? Jadi orang-orang sekarang lagi berusaha mencari kelemahan-kelemahan seorang Gibran. Anaknya, selain kami punya rencana menerbitkan Gibran's Black Paper, ya. Kenapa hitam? Karena sejarahnya ngawur, lebih gelap. Dan apa yang dilakukan Gibran, dia nggak peduli. Dia laksanakan aja terus agenda-agendanya hingga nanti waktu yang tepat dia akan mempersilahkan rakyat Indonesia untuk memilih dirinya sebagai salah satu pemimpin negeri lagi. Ya, oke, sebelum kita lanjutkan tentang membahas Mas Gibran, saya juga nggak ngerti kenapa Satgas Kritik akhirnya saya sendirian lagi. Nggak ada teman-teman saya nih.
Tapi saya nggak masalah. Seperti yang saya pelajari dari Mas Gibran, eksistensi itu nggak butuh orang lain. Kalau orang lain mau bersama-sama eksis, ya silakan. Tapi kalau kita sudah sediakan tempat, kemudian mereka tidak mau, ya belajar dari Mas Gibran, ya life must go on. Itu adalah beberapa pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapatkan dari seorang Gibran. Ya, jatuh ya, ini ya. Kita benerin dulu. Tapi dari sekian banyak belajar, dari pintar milih bapak sampai hari ini, banyak yang kita pelajari dari beliau, dan saya yakin dalam ketenangannya dia banyak pelajaran yang bisa didapat. Misalnya netizen media sosial bilang, wah gimana sih orang ditanya gimana caranya mengatasi banjir, malah memberikan itu ke mikrofonnya ke lurah setempat waktu di Bali. Lah gimana? Itu bener, berikan kesempatan bagi timnya untuk menjawab. Kan lurah kan timnya Mas Gibran. Itu pertanyaan bagus sekali, gimana caranya mengatasi banjir? Lah lurahnya tahu nggak gimana caranya mengatasi banjir? Camatnya tahu nggak? Bupatinya tahu nggak? Wali kota, gubernur tahu nggak? Gitu. Kalau mereka semua sudah tahu gimana caranya mengatasi banjir, tolong kasih tahu Wapres, gitu maksudnya. Top dia. Jadi itu, menurut saya tanpa kita sadari memang Mas Gibran belajar dan makin dewasa dalam perpolitikan di Indonesia. Dan ada sebuah kompetisi yang terbuka nanti di 2029. Di saat anak-anak presiden lain seperti Mbak Puan, Mas AHY mungkin tidak terlalu sibuk dengan panggungnya, Mas Gibran jalan aja sebagai Wapres RI 2, dia jalan terus mengembangkan strategi-strategi, mendapatkan citra dan popularitas. Kali ini Mas Gibran diganggu tuh ijazahnya. Kata Bang Roy, dia pernah sekolah di Santo Yosep, Surakarta ya, ya kan? Tapi pengurus sekolah Santo Yosep mengatakan dia tidak pernah sekolah di sini dan saya bisa membuktikan itu. Bayangin Roy Suryo bilang, nih kalau nggak salah non tolong dicari ya. Roy Suryo bilang dia pernah sekolah di Santo Yosep. Pengurus sekolah Santo Yosep bilang nggak pernah dia sekolah di sini. Mas Gibrannya tenang-tenang aja, terserah aja lah. Kalau mau jawab, mau cari-cari tahu lagi kayak gimana. Jadi orang-orang sekarang lagi berusaha mencari kelemahan-kelemahan seorang Gibran. Dan apa yang dilakukan Gibran, dia nggak peduli. Dia laksanakan aja terus agenda-agendanya hingga nanti waktu yang tepat dia akan mempersilahkan rakyat Indonesia untuk memilih dirinya sebagai salah satu pemimpin negeri lagi. Kenapa saya katakan lagi? Kan sudah kejadian. Lantas orang-orang bilang, apakah nanti 2029 Mas Gibran akan bersama Pak Prabowo atau maju sendiri sebagai presiden, sebagai calon presiden? Itu nggak penting, itu nanti. Tapi yang harus kita pelajari dan harus kita akui, step by step UBB-nya itu sekarang. Tahu nggak? Step by step UBB. Itu lagunya NKOTB tuh. Step by step UBB. Yang penting itu, step by step UBB-nya itu benar. Dan kita bisa rasakan nanti bahwa semua orang mulai menantikan kehadiran Gibran dan selalu bertanya-tanya, di mana Mas Gibran? Dengan itu ya, dia bisa aja hadir di mana aja. Bahkan mungkin saat ini di sebelah Anda, tanpa Anda sadari. Ya, gitu ya. Ya, jadi ini adalah cobaan saya ya. Bayangin aja, saya harus syuting bicarain tentang Mas Gibran. Mudah-mudahan Mas Gibrannya juga nggak apa-apa nih saya omongin. Jadi saya adalah bagian dari konspirasi Mas Gibran gimana sih? Jadi gitu teman-teman, garis bawahnya, suka atau tidak suka, tanpa kita sadari, kita selalu merindukan kehadiran Mas Gibran. Kenapa? Karena kita selalu bertanya pada saat Mas Gibran tidak ada di samping Pak Prabowo, menghanyutkan strategi popularitas yang kata ahli kampanye komunikasi politik, pengamat politik ternama, siapa namanya? Siapa? Henry Satrio itu. Ini adalah sebuah gerakan politik senyap, diam-diam merayap, kemudian datang. Wah, itu lagu ya. Tapi pada suatu saat nanti, tanpa disadari, dia bisa menggapai puncak kejayaannya. Sekarang ada anak haram yang lagi menduduki sebagai orang nomor 2 di Indonesia. Seorang calon wakil presiden atau capres harus punya ijazah SMA atau SMK atau sederajat. Saya bisa pastikan 99,9% Gibran tidak punya ijazah SMA. Tidak ada. Kita belajar dari Wapres Gibran tentang percaya diri. Lama-kelamaan saya menilai kepercayaan diri seorang Gibran itu meningkat tajam. Seorang calon wakil presiden atau capres harus punya ijazah SMA atau SMK atau sederajat. Saya bisa pastikan 99,9% Gibran tidak punya ijazah SMA. Tidak ada. Tajam. Dia tidak terlalu peduli dengan apa kata orang dan tetap setia dengan keyakinannya. Gibran itu cerita di situ. Saya dulu pernah
sekolah di situ Mas gitu. Selama beberapa bulan. Ini yang paling heboh, dia bilang, tapi nggak lulus. Nah, ini kan berarti kan berkebalikan dengan statement surat ini. Keterangan itu. Pengurus sekolah Santo Yosef bilang nggak pernah dia sekolah di sini. Mas Gibrannya tenang-tenang aja, terserah aja lah. Kalau mau jawab, mau cari-cari tahu lagi kayak gimana. Ini adalah dinasti Jokowi. Ya. Kita ulas satu persatu. Jokowi Dodo. Apa yang sudah dilakukan untuk menggarang Republik ini? Jadi orang-orang sekarang lagi berusaha mencari kelemahan-kelemahan seorang Gibran. Anaknya, selain kami punya rencana menerbitkan Gibran's Black Paper, ya. Kenapa hitam? Karena sejarahnya ngawur, lebih gelap. Dan apa yang dilakukan Gibran, dia nggak peduli. Dia laksanakan aja terus agenda-agendanya hingga nanti waktu yang tepat dia akan mempersiapkan